Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil mahmud bikulli lisan, al-ma'bud bikulli zaman, alladzi la yakhlu min ilmihi makan wa la yasghaluhu sa'nun an sa'nin. Zala 'anil asbah wal andad wa tanazzaha 'anis sahibah wal aulad wa nafada hukmuhu bi jami'il ibad. La tumathiluhu al-'uqul bitafkir wa la tatawahhamul qulub bitaswir. Wassalatu wassalamu ala rahmatillahi lil alamin wa hujjatihin nasi ajmain, sayyidina wa imamina wa uswatina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wansar alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, rasa syukur kita di dalam hati kita terus menggema memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala curah limpah nikmat kasih sayangnya yang begitu banyak kepada kita, wabil khusus nikmat teragung dan terindah yaitu nikmat iman, yang dengan iman ini alhamdulillah kita dipertemukan dalam majelis yang mulia, majelis ilmu di hari-harinya yang mulia, di mana amalan-amalan di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa taala dicintai. Mudah-mudahan majelis ilmu ini majelis yang diberkahi, majelis yang menghidupkan keimanan dalam hati kita, majelis di mana kita dapat semakin bertambah ilmu kita, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah pada uswah kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan juga para hamba-hamba Allah yang senantiasa setia istiqomah dalam mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk kepada hari tasyrik yang pertama Nah, jadi ini masih dalam rangkaian waktu-waktu di mana seperti yang diperintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 203 dan juga dalam surat Al-Hajj ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Nah, Ikrimah dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan wadhkuru di sini adalah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi bertakbir. Nah, salah satunya itu adalah dengan takbir. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 203. Nah, juga ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 28. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyami ma'lumat. Nah, kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 203 perintah di situ fi ayyamin ma'dudat gitu ya. Nah, dalam waktu-waktu yang berbilang. Nah, di surat Al-Hajj ayat 28-nya yaitu lahum wa yadhkuru ismallah
agar mereka mengingat Allah. Jadi supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, ya. Ini liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkurus maullahi fi ayyamin ma'lumat. Nah, supaya menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Alama razaqahum min bahimatil an'am, ya. Nah, atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Nah, di sini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, hari-hari yang diketahui maklumat gitu ya, itu adalah hari-hari 10 pertama Zulhijjah. Nah, jadi jelas ya, 10 pertama Zulhijjah itu dalam hadis disebutkan, ma min ayami a'dhamu indallahi wala ahabbu ilaihil amal fihinna min hadhil ayyam al-ashri. Jadi tidak ada hari-hari yang lebih besar di sisi Allah dan lebih dicintai amal ibadah di dalamnya selain di 10 hari di awal bulan Zulhijjah, ya. 10 hari ini maka perbanyaklah. Nah, ini diisi dengan apa? Di sini fa'aksiru fihina minat tahlil wa takbir wa tahmid. Ya, diisi dengan tahlil, takbir dan tahmid. Nah, ini di 10 awal bulan Zulhijjah. Dan wa yadhkuru smaullah. Nah, di sini disebut juga dan hari-hari yang terhitung, ya. Ma'dudat itu adalah hari-hari tasyrik, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh riwayat Bukhari, ya. Nah, jadi ini adalah waktu-waktu di mana kita memperbanyak mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari-hari tasyrik ini, nah, yang disebut dengan takbir di sini, ya, itu ada yang disebut dengan takbir mutlak. Nah, takbir mutlak itu di luar waktu-waktu tertentu gitu. Maksudnya adalah tak kala kita misalnya berkendaraan, ya, tak kala kita di rumah ataupun kita sedang berada dalam aktivitas, di tengah-tengahnya kita melakukan takbir. Nah, jadi memperbanyak takbir itu adalah takbir mutlak, ya. Nah, seperti bagaimana diriwayatkan, ya, para sahabat pun melakukan hal itu, pergi ke pasar dan ya sambil bertakbir. Nah, ada takbir muqayyad. Nah, takbir muqayyad ini takbir yang dilakukan ya setelah sholat fardu gitu. Nah, jadi bentuknya, tapi khawatir kalau misalnya nanti setiap masjid punya jalannya gitu ya dalam melakukan takbir setelah sholat fardu ini, ya, karena ada ikhtilaf dalam kaitan misalnya apakah sendiri-sendiri ataukah berjamaah gitu ya. Nah, terus juga nanti takbirnya dilakukan kapan? Setelah zikir atau sebelum zikir? Itu pun ada ikhtilaf. Nah, itu silakan saja misalnya di masjid itu dimusyawarahkan gitu ya. Nah, jadi ini ada rahasia. Mengapa di waktu-waktu ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk memperbanyak takbir. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan membahas, ya, ini rangkaian dari ma'rifatullah kita, ya, mengenal Allah melalui Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya kita berurutan gitu ya, sesuai dengan nama-nama Allah menurut hadis. Nah, tapi kita sesuaikan dengan kondisi saat ini, ya, di hari tasyrik ini, maka kita akan membahas berkaitan dengan nama Allah tadi, dengan zikir kita Allahu Akbar, ya. Nah, jadi kalau kita lihat takbir ini merupakan satu media pendidikan robani dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali juga di awal-awal, ya, diajarkan kepada Rasulullah SAW. Jadi selain perintah Iqra, ya, bismi rabbikal ladzi khalaq gitu ya, di surat Al-Alaq. Nah, di surat Al-Mudaththir kalau kita lihat, jadi ini ada surat-surat, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal. Ya, di awal waktunya gitu ya, dalam tartib nuzul, dalam tartib urutan turunnya surat. Dan ternyata tak kala dikaji, pertama yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, dibina, ya, ditarbiyah, dijaga pada Rasulullah SAW itu adalah hal yang berkaitan dengan salah satunya dalam surat Al-Mudaththir ini. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka
fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujja fahjur. Dan terus ya sampai wali rabbika fasbir sampai ayat 7-nya. Nah, jadi hai orang-orang yang berselimut, ya Rasulullah SAW itu kan berkemul, tadatsar. Ya kenapa? Karena melihat malaikat Jibril alaihissalam. Nah, jadi ada rasa takut ya. Nah, dari diri Rasulullah SAW. Dan ini suatu peristiwa yang besar gitu ya. Nah, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kum, bangunlah, fa'anzir, berilah peringatan." Dan bekal Rasulullah SAW dalam memberi peringatan ini, Allah mendidiknya dengan wa rabbaka fakabbir. Dan Rabbmu agungkanlah, besarkanlah. Nah, oleh karena itu ini menjadi pendidikan ruhani yang jangan kita lupakan pada diri kita, pada anak-anak kita, pada keluarga kita, yaitu wa rabbaka fakabbir. Nah, ini perintah untuk bertakbir, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Nah, jadi sirah nanti ya, ataupun lafaz atau kalimat Allahu Akbar ini mengandung suatu makna yang besar, punya kekuatan besar yang menjadi suatu revolusi ya dalam jiwa seseorang tak kala mengucapkan Allahu Akbar ini. Nah, itu harus ditarbiyahkan pada diri kita. Nah, itu salah satunya ya. Jadi ini kita dalil mengapa kita harus memperbanyak takbir. Nah, itu pertama dalam surat Al-Muddatsir ya, ayat ke-3 untuk mendidik jiwa kita ya. Nanti kita akan lihat makna-maknanya sangat luar biasa ya. Makanya kita membawa temanya tadi the power of Allahu Akbar gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini memberi semangat kepada kita ya, momentum dari 10 awal bulan Zulhijjah dan hari-hari tasyrik ini gitu ya. Ini memberi momentum kepada kita untuk benar-benar ya memahami dengan baik, meresapi, menjiwai ya dari zikir kita Allahu Akbar ya. Nah, berikutnya juga dalam surat Al-Isra ayat 111 Allah berfirman, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minad dulli wa kabbir ya wa kabbirhu takbiran. Nah, di dalam surat Al-Isra ayat 111 ini Allah berfirman, dan katakanlah ya, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula hina ya, yang memerlukan penolong. Dan nah di sini ada perintah, ada apa kalimat di sini wa kabbirhu takbiron, dan agungkanlah ya, perintah Allah wa kabbirhu takbiron, dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Ini taukid ya. Nah, jadi maf'ul mutlak li taukid ya. Nah, jadi perintah besarkan Allah takbiron, dengan pengagungan yang seagung-agungnya ya, dengan sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya kita membesarkan Allah. Nah, nanti kita akan coba bahas ya, karena kadang-kadang Allahu Akbar yang sering kita gaungkan ini itu baru sebatas lisan kita, sebatas ucapan bibir kita. Nah, belum kita resapi, jiwai, dan implementasikan dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan memaknainya kita dapat membesarkan Allah tadi dengan wakabihu takbiron gitu ya, dengan sesungguhnya. Nah, jadi tidak ada dusta dalam zikir Allahu Akbar yang kita ucapkan gitu ya. Itu betul-betul dibenarkan ya, qalbu kita membenarkannya, dan juga amalan-amalan dalam kehidupan kita itu kita betul-betul memperlihatkan ya Allahu Akbar itu ada, hidup dalam waktu ke waktu dalam hidup kita. Nah, tadi dalam surat Al-Hajj juga sudah disampaikan ya. Jadi ini Masya Allah gitu ya, ada 2 hari raya kan ya, Idul Fitri, Idul Adha.
Dua-duanya itu adalah suatu puncak dari perhelatan akbar, sebuah ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri setelah kita menunaikan ibadah saum ya, di bulan Ramadan. Nah, lalu diperintahkan kan ya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Agar engkau menyempurnakan bilangannya ya, menunaikan ibadah saum kita di bulan Ramadan. Lalu apa? Walitukabbirullaha, ini ditutup dengan takbir sebagai rasa syukur atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula Idul Adha gitu ya. Ini ada suatu perhelatan umat Islam sedunia ya, ibadah haji yang luar biasa gitu ya. Nah, di dalamnya penuh dengan tadi suatu nilai-nilai yang perlu dihayati dan diimplementasikan oleh umat Islam gitu ya. Nah, di sini kita lihat ya, lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Nah, ini surat Al-Hajj ayat 37 kan ya. Nah, jadi daging-daging unta dan darah-darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Jadi beda dengan apa? Kan ada yang berkurban ya, biasanya kan kalau misalnya buat ibadah pada Tuhannya itu diberikan kan si hewannya itu misalnya di arung laut gitu ya. Nah, diberikan untuk Tuhannya, kepalanya misalnya atau apanya diberikan untuk Tuhannya. Konsep dalam Islam bukan begitu. Allah tidak memerlukan luhumnya ya, dagingnya, tidak memerlukan darah-darahnya, bukan hal itu yang dimaksud dengan syariah ibadah kurban. Bukan, karena Allah tidak memerlukan itu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar ya. Allah tidak membutuhkan hal itu semua. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala itu ya, ibadah itu sampai kepadanya dengan kurban itu adalah taqwa minkum. Nah, kemudian di sini disebutkan kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah. Nah, jadi demikian pula dengan ibadah kurban ya. Nah, tadi ibadah-ibadah di Idul Adha ini, hari raya ini juga dihiasi dengan litukabbirullaha ala ma hadakum. Nah, oleh karena itu takbir ini suatu jiwa ya yang sangat perlu kita betul-betul hayati dan betul-betul kita jadikan itu pedoman ya dalam kita melakukan apapun. Nah, itu semuanya landasannya Allahu Akbar. Nah, itu berkaitan dengan dalil atau perintah kita berzikir, kita bertakbir dengan Allahu Akbar ini. Nah, yang kedua, apa sih keutamaan dari zikir kita Allahu Akbar? Nah, ini kita lihat fadilahnya luar biasa ya. Jadi kalau ada lafaz yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita, yang keluar dari lisan kita, itu ternyata kalau kita lihat dalam hadis riwayat Muslim ya, disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabul kalam ilallah ya, perkataan ya, ucapan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala arbaun, itu ada 4. Kalau kita ingin disukai oleh Allah ya, maka caranya adalah salah satunya memperbanyak kalam-kalam yang disukai oleh Allah. Dan itu ada 4, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, jadi Allahu Akbar, kalau kita mengucapkan, kita berzikir Allahu Akbar, itu kalam yang paling Allah sukai gitu. Nah, kan kita sangat ingin kan ya menjadi seorang hamba yang disukai oleh Allah, maka perbanyak kalam ini. Nah, itu fadilahnya. Dan juga ya kalam ini disukai ya, dicintai oleh Rasulullah SAW.
Nah, jadi dalam hadis, nah ini dalam hadis riwayat Muslim juga ya. Hanya ini nomornya 2695 ya. Nah, ini an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabu ilayya mimma tola'at alaihi syams. Rasulullah SAW bersabda ya, membaca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, nah, adalah lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari, kata Rasulullah SAW. Yang terkena sinar matahari apa saja? Ya, sebetulnya kan dunia dan seisinya ini terkena kan ya. Nah, dunia ini terkena sinar matahari. Nah, Rasulullah SAW lebih mencintai ya, kalimat-kalimat ini daripada dunia dan seisinya. Nah, jadi ini disukai Allah, disukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pahalanya luar biasa, ringan di lisan kita ya. Nah, tapi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya, kalau kita lihat disebutkan di sini ya, bertakbirlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis riwayat Ahmad ya. Nah, maka dengan bertakbir itu ya, takbiratin fa innaha ta'dilu laki mi'ah badanatin muqalladatin mutaqabbalatin gitu ya. Nah, jadi tak kala seseorang bertakbir itu sama dengan gitu ya, ia bertakbirlah kepada Allah dengan 100 takbir, karena ia sama dengan 100 unta yang menggunakan tali pengekang dan penurut yang kamu bawa di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah gitu ya. Jadi luar biasa ya, pahalanya, fadilah dari zikir Allahu Akbar ini. Selain disukai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, maka pahalanya sama dengan seperti membawa 100 ekor unta tadi ya, yang penurut, yang sudah terlatih ya dalam suatu medan pertempuran. Nah, juga dalam hadis riwayat Ahmad ya, ini sanadnya hasan. Kalau tadi sahih, ini hasan ya, dan hasan ini masih sebagai suatu hal yang patut, apalagi ini fadhilul amal ya. Nah, disebutkan dalam hadis ini ya. Nah, kita yang langsung berkaitan dengan takbirnya saja ya. Nah, jadi tidaklah seorang di muka bumi ini mengucapkan di sini ya, la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, illa kecuali kufirat anhu dunubuhu walau kanat aksara min jabadil bahr. Nah, jadi melainkan dosa-dosanya akan dihapus walau sebanyak buih di lautan. Nah, takbir juga ini menghapuskan dosa. Nah, jadi fadilah yang sangat besar ya, rugi kalau kita tidak mengamalkan zikir ya, takbir ini ya, dengan bertakbir ini ya. Dan bahkan ini di hadis riwayat Ahmad juga, ini sahih hadisnya, disebutkan ya, barang siapa nah ini ya, mengucapkan Allahu Akbar ya, wa man qala Allahu Akbar pamithlu dalika wa man qala la ilaha illallah ya, sama dengan yang mengucapkan la ilaha illallah, pamithlu dalika wa man qala alhamdulillahirabbil alamin, sama dengan yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya, min qabli nafsihi, kutibat lahu, maka dituliskan untuknya salatun hasanah, 30 kebaikan, wa hutta anhu salasuna sayyi'atan, dan juga ya, digugurkan 30 dosa darinya. Nah, Masya Allah ya, dengan kita bertakbir Allahu Akbar, kita ditambahkan 30 kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dihapuskan, digugurkan 30 dosa dari diri kita. Nah, itu ya, berkaitan dengan fadilah ya. Nah, kucing juga sedang bertakbir ya. Ini karena mendengar bagaimana takbir itu luar biasa fadilahnya ya. Nah, jadi itu fadilahnya. Nah, sekarang kita masuk ke maknanya.
Nah, ini paling penting juga ya yang perlu kita pahami ya, agar apa? Agar takbir kita itu betul-betul menjadi suatu jiwa ya yang mengokohkan keimanan kita. Nah, kita lihat makna dari takbir ini. Kan kalau kita lihat Allahu Akbar ya, Allahu Akbar. Akbaru ini dalam bahasa Arab ya disebutnya isim tabdil, superlatif gitu ya. Isim tabdil itu superlatif, jadi lebih ya. Kalau disebut misalnya tadi ada yang dilebihkan, misalnya saya lebih tua dari Najhan misalnya ya, saya lebih tua dari Najhan. Nah, itu namanya superlatif. Ada yang dilebihkan, saya lebih tua. Nah ya, dari siapa gitu kan ya. Dalam bahasa Arab ada namanya ini uslub tabdil. Biasanya ada al-mufadolnya yang dilebihkannya, ada isim tabdilnya akbaru gitu ya, dan ada mufadol alaih, dilebihkannya dari siapa? Tadi saya lebih tua dari Najjan. Nah, Najjan, nah itu mufadol alaihnya. Berarti saya lebih tua dari Najjan. Najjan mufadol alaih. Allahu Akbar, ada mufadol alaihnya nggak di situ? Lebih besar dari siapa? Ya, tidak disebutkan. Allahu Akbar, dari siapa? Tidak disebutkan. Mengapa? Nah, ini ada rahasia yang luar biasa dari tidak disebutkan mufadol alaih atau yang dilebihkan di situ. Kenapa tidak disebutkan Allahu Akbar min? Nah, kata Sibawahi yang pertama, rahasianya di situ maksudnya apa? Allahu Akbar min kulli syai'in. Tidak disebutkan, maksudnya adalah Allah Maha Besar dari apapun juga. Dari siapapun juga, dari apapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti hal ini berarti dalam jiwa kita tak kala mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar dari apapun juga gitu, selain Allah. Nah, itu yang pertama gitu. Nah, rahasia yang kedua, mengapa tidak disebutkan mufadol alaihnya? Itu agar memberi ruang kepada kita dalam setiap apa yang dihadapi. Karena nanti Allahu Akbar ini akan berkenaan sekali dengan apa yang kita hadapi dalam kehidupan. Waktu kita sholat, ya. Nah, waktu azan dikumandangkan, coba ya, tak kala azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan ya. Di situ ada makna Allahu Akbar dari apa? Nah, dihadapi saat itu berarti waktu kita coba lagi kita mengerjakan sesuatu, dari kita sedang melakukan sesuatu misalnya, kita merasa itu penting gitu ya. Nah, tiba-tiba dipanggil dengan panggilan Allahu Akbar. Berarti Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Bahkan urusan kita yang sedang kita jalankan itu, apa yang kita lakukan itu, apakah itu lebih penting sehingga kita menyia-nyiakan panggilan Allah dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, jadi dia nanti ada ruang-ruang agar diri manusia itu tak kala apapun yang dihadapi, misalnya tak kala menghadapi masalah, Allahu Akbar, Allah lebih besar, lebih berkuasa dari masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, jadi hal itulah yang nanti kita lihat bagaimana ini akan mempengaruhi dalam makna Allahu Akbar ini. Nah, kita lihat yang pertama ya, dengan Allahu Akbar ini kan Allahu Akbar, Allah Maha Besar secara zatnya dan kekuasaannya. Nah, jadi dengan kita mengucapkan Allahu Akbar ya, itu adalah membesarkan Allah, lebih besar dari apapun. Allah sebesar apa sih? Ya. Nah, kan wa anna ila rabbikal muntaha dalam An-Najm ayat 42, dan bahwasanya kepada Tuhanmu kesudahan segala sesuatu. Apa maksudnya?
tidak akan pernah bayangan kita, akal apapun ya yang kita miliki ini dapat merenungkan mencapai kebesaran Allah sesungguhnya, zat Allah gitu. Tidak akan pernah mencapai gitu pikiran kita untuk membayangkan betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya'rifullaha ala haqiqa illallah. Tidak mengetahui hakikat sebenarnya Allah kecuali Allah sendiri. Nah, jadi Allahu Akbar, Allah maha besar ya. Nah, jangankan Allah Subhanahu wa taala, jangan jauh-jauh, makhluknya saja ya, alam semesta aja. Besarnya alam semesta sebesar apa? Sampai saat ini para ilmuwan ya itu belum bisa merumuskan besarnya alam semesta. Memang sudah terekam ya, alam semesta itu terekam, yang terekam itu berdiameter katanya alam semesta ini sekitar 93 miliar tahun cahaya. Itu yang terlihatnya. 9 miliar tahun cahaya gitu ya. Nah, itu yang terlihatnya, belum yang tidak terlihat. Ini baru yang digapai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi Allahu Akbar itu ya, bahwa Allah maha besar ya, itu tidak menggapai ya akal kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala secara zatnya gitu. Nah, kalau kita lihat Allahu Akbar ini juga berkaitan dengan nama Allah Al-Kabir. Ya, nama Allah Al-Kabir. Nah, ini ada dalam surat Saba ayat 23. Ya, ini ada beberapa ayat ya, mungkin satu ayat saja yang menunjukkan nama Allah Al-Kabir. Wala tanfa'us syafa'ah indahu illa liman adina lahu hatta idza tuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab perkataan yang benar. Dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Nah, ini nama Allah Al-Kabir. Nah, maha besarnya Allah Subhanahu wa taala juga dalam zat, selain zat itu kekuasaannya, nah, keagungannya ya, Allah ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi waktu kita mengucapkan, mentakbirkan Allahu Akbar ya, nah, bahwa Allah maha besar ya, baik tadi zatnya maupun kekuasaan, kesempurnaan, keagungannya lebih besar dari apapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti efeknya bagaimana? Nah, nanti efeknya yang pertama, tak kala kita hadirkan itu, maka itu harus terdampak pada bahwa urusan apapun itu sebetulnya menjadi kecil kalau dibandingkan dengan urusan kita ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa sholat diawali dengan takbiratul ihram ya? Nah, itu takbir yang mengharamkan ya semua perbuatan dan ucapan selain dari sholat kita. Itu diawali dengan takbir Allahu Akbar. Nah, jadi kalau kita lihat tidak ada yang lebih penting ya daripada urusan-urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah mementingkan enggak dalam hidup ini urusan ibadah kepada Allah ini? Ya, misalnya dalam kaitan ya mendidik anak ya, sudah enggak kita mendidik anak itu mengakbarkan Allah dalam pendidikan kita pada anak? Ya? Ibadahnya anak pada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan urusan-urusan keduniaannya. Ya, dalam mendidik anak seringkali kita lebih khawatir, lebih mementingkan fokus gitu ya. Bahasa aja kan ya les segala gitu kan ya. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa semua gitu ya. Nah, tapi lupa ada bahasa din. Bukan tidak penting bahasa-bahasa dalam pergaulan dunia, dan ini kan manusia itu khalifah, harus menguasai gitu kan ya, menguasai bumi ini. Nah, tapi
jangan sampai lupa fardu ainnya, ya bahasa Al-Quran, agar anak kita memahami ayat-ayat Allah, memahami kebesaran Allah, ma'rifah pada Allah. Nah, sudah enggak takdir kita itu membesarkan Allah dalam pendidikan kita kepada anak-anak kita? Sudah enggak takdir kita ini juga kita mengutamakan tadi ya, dalam hal kaitan hidup ini mengutamakan ibadah, ya harta yang kita miliki, sudah enggak harta itu kita besarkan Allahu Akbar, ada Allahu Akbar dalam harta-harta kita? Karena apa? Kita prioritaskan itu untuk ibadah, untuk sedekah, untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi setiap dalam segala sesuatu gitu ya, waktu-waktu kita sudah enggak waktu kita itu kita gunakan untuk mentakdirkan Allah, memprioritaskan ibadah gitu kepada Allah. Nah, sholat sudah enggak jadi prioritas hidup kita ya. Nah, apakah kita masih menjadikan sholat itu selingan gitu ya? Nah, jadi sebetulnya mana yang selingan, hidup kita atau sholat kita ya? Nah, dalam Allahu Akbar ada bagaimana secara implementatif kita selalu mengutamakan Allah ya dalam segala kehidupan ini, ibadah kepada Allah daripada urusan-urusan selainnya. Nah, tanpa itu takbir kita itu menjadi kedustaan gitu. Katanya Allahu Akbar gitu ya. Nah, tapi ya kita mengadakan sesuatu yang lebih besar dari Allah gitu, dari ibadah pada Allah. Nah, juga dari situ ya, dengan Allahu Akbar itu bahwa kita menjadikan dalam segala urusan yang kita hadapi tujuan keridhaan Allah itu menjadi yang paling utama. Kita bekerja, ya kita mengajar, kita pergi kuliah, ya menuntut ilmu apapun di dalamnya ya, ataupun kita cuci piring, ya kita tidur, ataupun kita melakukan apapun, Allahu Akbar. Yang utama di dalam aktivitas kita itu adalah Allah ya, ridho Allah. Ya, bekerja misalnya ya, atau bermuamalah, ya, tijarah, berjual beli. Nah, dalam berjual beli itu Allahu Akbar. Yang ditujukan utama itu adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga berarti dengan takbir Allahu Akbar ini adalah takbir dalam membesarkan syariat, hukum-hukum Allah, ketetapan-ketetapan Allah, perintah-perintah Allah. Nah, sudahkah kita membesarkan Allah, memprioritaskan ya setiap perintah-perintah Allah dalam hidup kita? Nah, ataukah ya tadi itu tidak menjadi skala prioritas utama bagi diri kita itu, tapi menjadikan prioritas lain ya dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu ya di sini ya makna Allahu Akbar juga itu mengandung makna bahwa kita betul-betul dalam hidup ini mengagungkan syiar-syiar Allah ya, mengagungkan perintah-perintah Allah, mengagungkan, membesarkan bila sesuatu dilarang oleh Allah, kita tidak melakukannya ya, kita tidak melalaikannya dengan melakukan hal tersebut itu. Nah, yang terakhir ya, juga dalam makna Allahu Akbar itu ya, itu terkandung ya bahwa segala permasalahan yang kita hadapi ya, segala problem, kesulitan, musibah ya. Nah, itu semuanya tak kala kita mengucapkan Allahu Akbar, tidak ada yang sulit ya. Tidak ada yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah karena Allah Maha Besar. Nah, tak kala kita selalu menzikirkan Allahu Akbar, ya termasuk kan sholat. Kan takbir intikal. Takbir intikal itu setiap perpindahan apa rahasianya? Itu dimulai dengan takbir kan ya. Yang mau sujud ya Allahu Akbar gitu ya, hanya mungkin bangun dari sujud kan, sami Allahu liman hamidah gitu ya. Nah, selanjutnya tahriknya itu diawali dengan Allahu Akbar.
Dan kenapa kita tadi oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu yang kita dawamkan itu zikir ya, Allahu Akbar. Agar kita kembali terus ya berada dalam keadaan ingat ya bahwa diri kita ini hamba yang kecil, bahwa Allah Maha Besar dan segala urusan, segala perkara, segala kesulitan itu sesuatu yang mudah bagi Allah yang Maha Besar gitu. Nah, dari situlah ya, kita selalu berada dalam keadaan kehambaan yang hakiki ya. Nah, zikir Allahu Akbar itu akan selalu membawa kita menyadari lemahnya diri kita ya, dan betapa besar, betapa kuat ya kekuasaan Allah, betapa agung, betapa sempurna ya Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita akan menjadi bergantung tenang ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya, dan salah satunya akhirnya dengan takbir ini ya takbir ini juga adalah suatu simbol ya, suatu moto ya, suatu syiar itu ya moto lah ya, yang selalu didengungkan kan ya dalam peperangan yang itu semua dapat menggetarkan ya musuh Allah, dan termasuk menggetarkan setan laknatullah tak kala kita mengucapkan Allahu Akbar ini. Nah, oleh karena itu ya mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita ya untuk selalu bergantung hati kita dengan kalam yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya ini ya, dengan Allahu Akbar ini yang mudah-mudahan ini di hari-hari tasyrik ini ya, sebagai sisa ya dari hari-hari sebelumnya, ini menjadi momentum yang terus mengingatkan kepada kita semua, ingat ya bahwa prioritas dalam segala sesuatu yang paling penting dalam hidup kita tidak ada apapun ya selain bahwa kita beribadah kepada Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, bahwa setiap urusan ya, setiap musibah, kesulitan dan hal-hal apapun yang dihadapi tiada lain ya bahwa semuanya itu ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita ingatkan kembali ya bahwa hidup ini yang paling utama, yang paling penting, lebih utama dari segala apapun juga adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya, ini sebagai bahan renungan kita, dan ya mudah-mudahan kita sama-sama dapat mendiskusikannya ya. Bagaimana mungkin dari rahimahullah ada juga pengalaman ya berkaitan dengan Allahu Akbar ini ya, ataupun ada hal yang mungkin akan ditanyakan ya. Tapi mohon maaf ketinggalan alatnya tadi mungkin oleh nanti dikan ya. Ya, mangga kalau ada hal yang mungkin perlu kita diskusikan pada bahasan kita ya tentang Allahu Akbar ini ya, mangga silakan. Kesempatannya dua pertanyaan. Yang pertama adalah apakah makna takbir itu artinya kita serta merta gitu ya ketika ada perintah gitu. Bagaimana kalau kita mungkin sedikit menunda gitu ya atau bahkan mungkin ragu-ragu, seperti misalnya kita mau melakukan saum sunat saja, misalnya ada sunat ini gitu, jadi kita tidak gercep gitu ya kalau bahasa anak-anak sekarang, jadi tidak spontan gitu ketika ada perintah, masih berpikir-pikir gitu ya, masih nanti dulu gitu. Apakah itu artinya kita tidak melaksanakan takbir ini gitu dengan baik? Kemudian yang kedua,
aplikasi dari inna ma'al usri yusro gitu. Dalam kesulitan itu ada dua kemudahan ya, tapi pada kenyataannya kan sepertinya gitu, entah di mana kemudahan itu gitu, kayaknya susah gitu. Misalnya ketika ada masalah kan, bahkan mungkin harus menunggu bertahun-tahun mungkin ya untuk keluar dari masalah tersebut. Nah itu bagaimana kita tetap yakin bahwa pasti ada kok kemudahan, bahkan bukan pasti ada, memang bersama-sama kesulitan itu ada kemudahan gitu. Kita kan seringkali setelah kesulitan ada kemudahan gitu. Jadi bagaimana kita mencoba meyakini bahwa ketika kita diuji apapun gitu, ini pasti ada kemudahannya gitu. Ini bahwa pasti ada sesuatu di balik ini. Nah itu aja. Jazakallah khair. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Syukron wa jazakillah khairan katsiran ya atas pertanyaannya. Ya mudah-mudahan Allah menjadikannya sebagai amal soleh, dan dengan pertanyaan ini kita bertambah ya ilmu kita. Nah, hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bismillahirrahmanirrahim. Yang disebut dengan akhlak itu kan ya. Akhlak itu adalah Imam Ghazali menyebutnya dengan hay'ah ya, latifah ya, keadaan yang halus dalam diri kita gitu ya. Ini suatu keadaan yang halus dalam diri kita yang keluar darinya. Akhlak itu keluar dari hati yang tadi hay'ah tadi ya. Itu sebetulnya dengan spontan. Ya, yang itu tanpa berpikir ya, tanpa naldo, tanpa, jadi akhlak itu suatu hal yang ya tadi kalau seorang misalnya lagi jalan ketendang batu gitu kan ya. Nah, itu sifat spontan itu, itulah akhlak gitu. Jadi akhlak itu ya seperti satu teko ya, kalau di misalnya teko itu diisikan ke dalam gelas, itu keluar kan isi apa aja yang ada di teko itu. Kalau teh ya keluar, nggak mungkin jadi kopi kan ya. Isinya kopi nggak keluar jadi air putih. Nah, akhlak itu seseorang yang ada dalam hatinya waktu dia mengucapkan, waktu dia melihat, dia mendengar, itu keluar dari dorongan hay'ah latifahnya. Nah, akhlak ini itu sangat pelik dalam artian ya kan ada nafsu ya, seperti kuda liar. Itu perlu latihan, tadribat namanya. Ya, nah itu tazkiyatun nafs itu terus melatih hati kita agar ia punya akhlak yang lembut dan ada spontanitas itu gitu. Nah, itu memerlukan sebuah latihan dan waktu. Padahal sebetulnya banyak hal yang sudah kita tahu, takbir misalnya ya tadi, membesarkan Allah, Allahu Akbar. Tapi kan ini tidak serta-merta, betul. Itu namanya internalisasi. Dalam ilmu tazkiyah namanya tahakkuk. Tahakkuk itu apa? Itu diinternalisasi kepada hati kita. Karena kan falamma yadkhul iman fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati. Nah, jadi memasukkan iman ke dalam qalbu. Bisa jadi masih di akal kita, Allahu Akbarnya masih di akal kita, tapi belum masuk ke dalam qalbu kita. Bagaimana cara memasukkan zikir itu ke dalam qalbu kita? Didawamkan dengan zikir lisan dan dimaknai dengan jiwa, sehingga nanti lama-kelamaan jadi spontan gitu. Nah, maka menuju akhlak ya, tak kala kita membesarkan Allah, nah perlu latihan gitu. Kita tadabbur, merenungkan dalam hidup kita, membaca ayat-ayat Allah ya, baik qauliyah, kauniyah gitu. Ya, dalam keseharian kita Allahu Akbar kita praktekkan. Ya betul, mungkin nanti kadang-kadang ada apa, loading dulu gitu ya. Lola dulu gitu, melihat peristiwa tidak ingat dulu Allahu Akbar, ada musibah, ada apa, tidak ingat ke Allahu Akbarnya dulu. Nangis dulu gitu ya, sedih dulu gitu, apa dulu. Nah, tapi seiring dengan waktu, dengan kita bertahakkuk ya lama-kelamaan, nah itu menjadi akhlak yang akhirnya dengan mudah itu keluar gitu. Melihat segala sesuatu itu dengan pandangan Allahu Akbar. Nah, itu yang pertama gitu ya. Nah, jadi ini semua nama-nama Allah ya yang kita bertahakkuk, yang berinteraksi dengannya memang memerlukan renungan gitu. Dan ini juga sekedar ilmu ya. Ini saya menyampaikan sekedar ilmu. Apakah itu saya sudah menginternalisasi dalam jiwa saya? Belum gitu. Nah, maka
hal ini perlu terus kita dawamkan untuk saling tausiah mengingatkan. Nah, itu yang berkaitan dengan bagaimana ya takbir tadi ya, pemaknaan takbir itu memerlukan suatu proses untuk menjadikannya keimanan dalam jiwa kita. Nah, yang kedua ya, bagaimana implementasi dalam surat Al-Insyirah ya. Inna ma'al usri yusron ya, wa inna ma'al usri yusron. Nah, di situ inna ma'al usri ya, inna ma'al usri yusron. Usri di situ pakai ma'rifah. Sesungguhnya dalam kesulitan. Nah, dua-duanya ma'rifah. Ma'rifah itu isim yang apa? Ma'rifah itu dalam bahasa Inggris itu the gitu ya. Ya, khusus diketahui itu yang itu gitu. The book ya, buku yang itu. Nah, usrinya pakai al, yusronnya tidak pakai al, nakiroh. Dalam kaidah kalau usri disebutkan lagi ya, inna ma'al usri yusron ya, wa inna ma'al usri disebutkan lagi, berarti al usri yang pertama sama dengan al usri yang kedua. Jadi al usrinya satu itu masih al usri, yusronnya pakai nakiroh yang menunjukkan bahwa kemudahan yang satu dengan yang dua itu berbeda, yang artinya sesungguhnya ya, di balik kesulitan itu, kalau nanti di tafsirnya bisa dilihat ya, kalaupun kesulitan kata Rasulullah SAW masuk ke batu yang keras itu, maka kemudahan juga akan memecahkannya ya, untuk menjadikan diberikan oleh Allah kemudahan dalam setiap kesulitan. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik gitu ya. Tapi dalam prakteknya seringkali banyak juga yang ya, inna ma'al usri, dalam usri-usri ini kok makin hari loh jadi usri yang besar lagi gitu, makin ngejelimet gitu ya. Atau bahkan mungkin dalam al usri ini ada ujungnya sampai ke meninggal misalnya. Ya, banyak yang ya mungkin kita saksikan kan ya. Ya, saudara kita mungkin yang terkena penyakit apa saja gitu ya, jantung atau kanker. Ya, kan inna ma'al usri yusron. Kenapa dengan penyakitnya ini waktu ke waktu malah semakin parah? Ya, semakin akhirnya malah sampai Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya meninggal dengan penyakitnya itu. Nah, ataupun kita terlibat dengan masalah dan masalah itu merasa kok bukannya solusi yang kita dapatkan. Nah, sekali lagi yusron ya dalam makna ini. Nah, itu yusron itu kita suka mengidentikan ya segala sesuatu kayak sakinah misalnya ya. Kan menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah itu tenang. Nah, jadi tenang itu apa? Oh, berarti keluarga yang tidak bertengkar, yang makmur. Wah, tenang tuh aman, damai. Sakinah itu maknanya bukan begitu. Sakinah itu tenang dalam menghadapi gelombang gitu. Sakinah dalam bahasa Arab itu maknanya bukan tenang tanpa gelombang. Jadi kalau ada angin menerpa pepohonan, orang Arab itu mengatakan terus berhenti gitu, dia diam. Nah, sakinah itu tenang walaupun menghadapi setelah gelombang dan yang besar. Nah, itu sakinah. Artinya apa? Sakinah itu sifat internal dirinya yang tenang karena dengan keimanan. Kan innalladzina amanu liyazdadu imanan ma'a imanihim ya. Bagaimana bunyinya ya? Allah menjadikan ketenangan, anzala menurunkan, anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nah, jadi sakinah itu hadir karena iman. Ya, itu sifat batin yang tak kala diberikan ujian oleh Allah ya dalam keadaan yang tenang. Jadi bukan berarti tidak bertengkar, bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada kesulitan. Tapi ia menghadapi kesulitan itu dengan ketenangan hati. Kenapa? Iman yang ada dalam jiwanya. Itu sakinah. Nah, sama dalam kaitan yusron di sini.
Nah, manusia itu selalu inginnya yusron itu dalam pandangan-pandangan materinya gitu ya. Ya tadi juga sempat juga kan ke sini ketinggalan alat dengar kan, kalau di ini bisa rada ini juga kayak Allah kan ini mau berdakwah malu ini tadi ada pertanyaan. Tapi kalau di sisi Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah dengan takdirnya, Allah lebih maha mengetahui apa yang dikehendakinya ya kepada saya dengan misalnya tertinggalnya ini gitu. Dan mungkin di situ ada rahasia-rahasia yang saya tidak tahu dan saya serahkan kepada Allah hal itu misalnya. Nah, sama dalam hidup juga, yusron, kemudahan-kemudahan itu bisa jadi bukan aspek materi secara materinya, ya. Tapi bagaimana yusron, kemudahan itu sekali lagi ya, itu didapat tak kalah hati husnuzon pada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin bahwa sebetulnya ya tadi masalah-masalah itu sebetulnya masalah itu sebagai suatu bentuk kasih sayang Allah gitu ya. Walaupun secara materinya besar, tapi sebetulnya yusron, kemudahan lain didapat dengan apa? Keimanan yang ditambahkan, pengalaman yang ditambahkan gitu ya. Ataupun sampai dia kalaupun meninggal wafat, pasti Allah tak kala kita husnuzon pada Allah, yusron itu tidak selalu dalam sisi wujud materinya gitu ya. Kemudahan-kemudahan lain yang kadang-kadang itu rahasia Allah yang harus kita hadapi dengan husnuzon pada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah, oleh karena itu ya sekali lagi ya bahwa inna ma'al usri yusron. Nah, yusron itu tidak selalu ya, bisa jadi masalahnya memang membesar, bisa jadi penyakitnya semakin parah gitu. Tapi yusron di sini tak kalah seorang menghadapi itu dengan keimanan, husnuzon, yakin kepada Allah. Nah, sifat mudah itu jadi segala sesuatu itu sifat itu bukan dari materinya. Dalam tazkiyatun nafs itu ada dalam jiwanya. Nah, itu keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagia itu ada di materinya atau di hatinya? Bahagia itu kan sifat materi atau sifat hati? Kan kayak apa, restoran yang mahal atau ngalimet ya, milih mana, ngalimet atau restoran yang mahal? kan bukan ngalimetnya gitu ya. Nah, ngalimet itu sifat hati kayak tibra atau kasur mahal. Kan kita milih tibranya kan ya. Kan tibra tidak harus di kasur yang mahal, di taklim juga bisa tibra ya. Nah, tibra itu kan berarti substansinya. Nah, demikian pula dengan bahagia, kemudahan Allah jadikan di jiwanya. Nah, ini dalam hadis, ini terakhir di dalam hadis disebutkan innallaha, ini Darimi kalau tidak salah, hadis riwayat Darimi ya. Innallaha bi adlihi wa qistihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadilannya ja'alal ruh wal farah, menjadikan bahagianya ataupun kemudahan ya. Allah menjadikan hati yang bahagia, yang mudah gitu ya, yang dia ringan gitu. Ruh itu adalah fi ridho wal yakin, dalam ridho dan yakinnya seseorang. Maha adil Allah. Jadi meletakkan mudah, bahagia itu ada pada hatinya yang ridho dan yakin, bukan pada kayanya, bukan pada punya jabatannya, status kedudukannya, bukan itunya, bukan karena punya banyak hartanya, tapi pada ridho dan yakinnya. Ya, karena banyak orang yang punya banyak harta tapi tidak ridho dan yakin, tetapi ya tidak ruh, tidak merasa mudah dan bahagia. Nah, oleh karena itu, dan Allah menjadikan ya segala hajen, kesedihan, kesempitan, kesulitan itu ada pada syak wa syuhat, pada prasangka yang buruk seseorang kepada Allah dan rasa marah terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yusron di sini adalah bagaimana sikap diri kita yang bahagia, yang husnuzon, ya, yang menerima, yakin dan ridho kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun secara materinya mungkin ia kalah, mungkin seperti di Palestina saat ini ya dibombardir, dilululantakan, ya. Mungkin pada aspek-aspek materinya manusia melihat sesuatu yang
buruk atau kurang. Tapi tak kala itu dihadapi dengan hati yang yakin, ridho, di baliknya ada rahasia Allah, maka fa inna ma'al usri yusran, ya. Inna ma'al usri yusran. Ya, demikian ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah juga hari-hari tasyrik yang masih dalam kita melaksanakan penyembelihan ya. Jadi mungkin saya cukupkan saja ya untuk bahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita bahas dalam pertemuan ini keimanan yang hidup dalam hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Ya Rahman ya Rahim ya Ajidu Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari'u ya Musawwir lakal asma'ul husna ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma auzi'ni an askura nikmatallati an'amta alayya wa ala walidi wa an amalan sholihan tardah waj'alna bi rahmatika ya Allah minas sholihin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.